pagi teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berkumpul di sini ya hari ini. Saya mau memperkenalkan diri, saya Surya yang akan bersama kalian dalam sesi konseling kelompok hari ini. Mari kita buat sesi ini senyaman mungkin, dan di sini kita kan harus saling mendukung dan belajar bersama. Oke. Sebelum saya mulai lagi, ini kita doa dulu sesuai kepercayaan masing-masing. Kita mulai. Doa susah. Mungkin di antara kalian ada yang tahu nggak apa itu konseling kelompok? Itu adalah merupakan hubungan yang sesuai dengan kedekatan. Jadi berinteraksi dengan semua kepada sumber kalian. Oke, Mas bentar. Saya tambahin lagi ya, konseling kelompok itu adalah wadah bagi kita semua untuk berbagi masalah, pikiran dan perasaan dalam suasana yang aman dan terstruktur. Kita itu harus saling mendengarkan di sini, memberi masukan dan mencari solusi bersama, kan namanya udah ada kelompoknya gitu kan. Jadi kita harus sama-sama dalam mencari solusi dan memberi dan mendengarkan itu. Tujuannya biar kita bisa tumbuh dan berkembang serta menemukan cara untuk mengatasi masalah yang kita hadapi. Oke. Agar sesi ini berjalan bermanfaat, ada beberapa asas penting yang perlu kita sepakati. Yang pertama yaitu kerahasiaan. Jadi yang ada di sini itu kita harus keep dalam sini aja, nggak usah dikeluarin kayak diomongin di luar. Lalu yang kedua yaitu kesukarelaan. Di sini kita kan niatnya untuk mencari solusi. Jadi kayak sukarela itu harus, ini penting banget soalnya kan kalian datang sini kan juga sukarelaan gitu kan, ada perasaan sukarela. Lalu yang ketiga yaitu keterbukaan. Jadi di sini kita harus saling terbuka, kayak nggak ada yang perlu ditutup-tutupi. Apalagi kan ini kan cuman sini aja kan, kayak tadi yang saya bilang tadi bahwa ada asas kerahasiaan. Jadi kalian nggak perlu khawatir bahwa ini akan terbawa keluar. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Ada yang perlu ditanyakan sebelumnya? Oke. Sebelumnya saya ingin tahu nih nama-nama kalian, atau mungkin dari universitas mana. Boleh dimulai dari mbaknya dulu. Saya biasa dipanggil Arita dari Universitas Negeri Surabaya. Saya dari jurusan saya dari teknik sipil. Perkenalkan, saya Intan Nuraini, biasa dipanggil Intan. Saya jurusan antropologi dari Universitas Negeri Surabaya. Perkenalkan, nama saya Bintang Kasati Agifani, biasa disebut Bintang. Saya dari Fakultas PDSD. Perkenalkan, saya Julia Desa Prastia dari program studi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Surabaya. Perkenalkan, saya Joshua Maria, biasa dipanggil Vivi. Saya dari Prodi Sosial Indonesia dari Universitas Negeri Surabaya. Sebelumnya di sini itu kalian ada kayak bicara ada ini enggak, kayak menjelaskan masalah kalian sendiri gitu. Bisa nggak? Bisa menjelaskan? Bisa. Bisa juga dari Mas Bintang. Ya, saya mau bercerita tentang Secara garis pengalaman. besar aja Mas. Iya, garis besarnya itu pertama saya pulang di ada kelompok komunikasi dengan kelompok bersama. Jadi bagaimana tahapan dan solusi oleh Pak Surya. Oke. Bisa dilanjut dari Pak Intan. Kalau saya sendiri itu, saya tuh kayak merasa sulit berkata tidak gitu kalau misal belajar. Dan kalau dari saya itu, saya sulit kurang percaya diri sih kalau di depan. Lanjut. Kalau dari saya itu kadang itu kayak kurang belajar, kayak belajar, tapi kalau belajar
ketidaksetujuan di dalam kelompok kalau lagi diskusi kayak gitu juga. Jadi secara garis besar tuh kalian tuh kayak keinginan untuk memiliki keinginan untuk lebih berani untuk mengungkapkan diri dan mengatasi ketakutan atau perasaan tidak nyaman dalam interaksi sosial di kampus gitu ya. Iya. Oke, kita lanjut lagi ke selanjutnya. Oke teman-teman, jadi hari ini kita harus fokus bagaimana kita mengatasi masalah kita pribadi. Lalu kalau ada yang menanggapi saran saya harus kayak ngangkat tangan dulu, agar nggak kita saling tabrak-tabrakan gitu. Jadi kayak masalah kayak ini kan masalah yang sangat pribadi, tapi ini sangat relevan bagi mahasiswa-mahasiswa sekarang gitu ya. Apakah kalian merasa siap untuk membahas ini lebih lanjut dan mencari solusi bersama? Siap. Oke. Oke, saya bisa merasakan semangat dari kalian. Kita lanjut ke tahapnya masing ke tahap yang selanjutnya. Ya. Baiklah, saya mulai. Saya mau menyampaikan secara singkat bahwa kesulitan berkomunikasi atau mengungkapkan diri itu bukanlah tanda kelemahan. Seringkali itu berasal dari keinginan kita untuk menjaga hubungan, takut menyakiti perasaan lain, dan takut dicap negatif atau ditolak. Namun memendam itu justru bisa merugikan kita sendiri, apalagi kan kita ini kayak udah sibuk kuliah terus kayak ada memendam perasaan dari kesulitan dalam berkelompok atau sosial kampus itu kan malah sering buat kita lebih stres lagi, lebih capek lagi. Nah, sekarang saya ingin kalian semua menceritakan secara singkat apa sih yang bisa membuat kalian kesulitan mengungkapkan perasaan itu secara agak secara singkat sih, lebih mendalam gitu. Dan tadi kan udah secara singkat. Oke, bisa dimulai dari Mbak Vivi. Kalau dari saya, kalau dari aku tuh merasa aku tuh pengen belajar, tapi di sisi lain teman-teman tuh pada ngajak nongkrong gitu. Kalau misal aku mengikuti mereka nongkrong gitu, nanti gimana dengan hasil dari aku ujian, kalau misal ada ujian gitu kan, karena kan administratif seperti belajarnya. Tapi kalau aku menolak mereka, menolak teman-teman, aku tuh ngerasa kayak takut dicap kayak sombong gitu sama mereka gitu sih. Jadi kamu kayak ngerasa cemas atau kehilangan kayak kehilangan teman, enggak kehilangan sih, lebih saat cemas kayak takutnya nanti kayak ketinggalan sesuatu yang sama temennya gitu ya. Oke. Lalu bisa dilanjut lagi Mbak Isi. Aku tuh seringnya kayak ngerasa nggak enak buat ngungkapin kalau misalnya ada suatu hal yang mungkin dari aku tuh ngerasa diri aku kayak kok gini sih, seharusnya bisa gini mungkin pendapat aku lah kayak gitu di dalam kelompok maupun lagi diskusi. Terus kayak ngerasa takut juga sih Kak, kalau misal mau mengungkapin pendapat tuh takutnya dikira kayak sok tahu apa gimana. Jadi kamu kayak ngerasa dicap negatif, takutnya dicap negatif gitu ya sama orang-orang, jadinya kayak takut mengungkapkan intinya gitu, sehingga kamu kayak akhirnya ya udahlah nggak jadi gitu. Oke, bisa dilanjut lagi Mbak Arika. Kalau dari aku sih aku kurang percaya diri ya ketika biasanya tuh kalau sebelumnya kan pastinya udah belajar gitu kan. Nah kayak pas presentasi itu tiba-tiba ada rasa kayak nggak enak, terus takut takut dilihat orang banyak. Jadi materi yang aku pelajari sebelumnya itu pastinya nanti hilang gitu moodnya. Jadi kamu kayak masih merasa deg-degan gitu, masih nanti padahal udah belajar lama-lama buat presentasi, tapi kamu kayak takut akhirnya ngeblank gitu, nggak ada apa-apa yang dituliskan gitu. Jadi kita lanjut aja Mbak Intan. Kalau dari saya sendiri, saya kan kalau di kelas itu lumayan bisa dibilang kayak selalu on time gitu loh Kak, kalau misalnya mengerjakan tugas. Terus ingat kan dalam konteks kerja kelompok gitu, nah saya kan juga ngerjakan tugas saya itu kan juga lumayan banyak. Terus ada nih teman saya tuh minta tolong suruh ngerjain karena dia masih ada. Terus saya tuh bingung menolaknya, soalnya kan saya juga lagi ngerjain tugas gitu loh. Terus dia tuh kayak bener-bener kayak mohon gitu loh. Saya tuh juga bingung gimana responnya. Ya saya terima, tapi ya gitu, saya capek sendiri
saya cuma bingung gimana itu bisa bilang enggak. Tapi masih ada perasaan nggak mau buat menolaknya. Oke. Nah, jadi kayak kamu ini, aku ngerasa sih kayak kamu kan tertekan gara-gara takutnya dicap kayak pelit ya si Intan, padahal udah ngerjain itu, padahal kamu kan sibuk banget gitu, padahal kan dia nggak tahu kamu juga kayak selalu on time banget kan, itu kan juga termasuk salah satu kesibukan kan, dia cuman dia gitu. Bisa dilanjut Mas Bintang. Karena saya itu kenapa kok bisa tidak diajak kerjasama dengan kelompok. Sebenarnya itu saya itu kepingin diajak diskusi dalam kelompok, dalam satu membangun ikatan bersama seperti keluarga. Tetapi kenapa teman-teman pandang nilai saya, padahal itu dari hasil semua kan nilai itu harus dibagi dengan rata. Oh, Mas Bintang ini merasa terpikirkan gitu ya, kayak gara-gara gak diajak komunikasi sama teman-teman kelompok gitu ya. Iya. Setelah saya mendengarkan ceritakan semua, saya bisa tahu kayak dari sisi yang takut kehilangan pergaulan atau takut ketinggalan gitu, yang ya si NC ini takut kayak gimana ya, gimana ya, kayak takut merusak harmoni kelompoknya gitu. Terus si Mbak Arika ini takut nilainya ini tidak kompeten atau gimana ya, kayak takut sama orang yang rame gitu loh. Nah, dari di kelompoknya pas waktu presentasi lalu yang si Mbak Intan ini, yang saya dengarkan tadi, Mbak Intan ini kayak takut dicap negatif atau yang bisa lebih spesifiknya itu lebih ke pelit gitu ya, takut ya dicap pelit. Nah, si Mas Bintang ini merasakan kayak terpinggirkan. Itu semuanya. Oke. Dari semua masalah yang diceritakan, menurut kalian masalah siapa sih yang paling mendesak atau yang paling ingin dibahas terlebih dahulu? Ada saran mungkin dari kalian semua? Kayaknya Intan deh masalahnya. Oh, masalahnya Intan. Iya. Oke. Bisa jadi Intan ya. Yang tadi kan masalahnya Intan apa tadi? Oke, sulit berkata tidak. Oke. Bisa dijelasin nggak lebih detailnya lagi kayak kamu ini bisa ya, apakah ada dari dahulu mungkin kamu ada apa gitu ceritanya? Jadi sebenarnya saya tuh sulit berkata tidak itu udah hanya dalam masalah tugas gitu. Tapi ini juga masuk ke masalahnya Mbak Vivi juga tuh. Kan ketika kita belajar, terus ada teman kita yang ngajak nongkrong sebelum kita jalan keluar, terus kita nggak enak awak gitu loh, takutnya dikira sambung, jadi biasanya ayo aja gitu loh. Hasil jadinya tuh kayak kurang gitu loh belajarnya. Itu juga kalau nugas itu waktu kelompok itu kan saya tuh juga dimintai bantuan, tapi emang kondisinya kan saya kan emang ngerasa jadi saya juga nggak berani nolak. Dia tuh ngejauhin saya atau bicara ke teman-teman lain, kan ini baik ya, takutnya Kayak lebih diomongin gitu. Ada ketika yang mau menanggapi dari Mbak Intan ini? Oh, bisa. kalau boleh tahu Mbak Intan sendiri itu dulu pernah mengalami hal yang Mbak Intan takutin itu, apa itu tuh cuma persepsi Mbak Intan jenisnya ketakutan pribadi, atau emang dulu tuh udah pernah kejadian seperti itu, terus Mbak Intan hasil sekarang kayak gimana ya, untuk menghindari hal itu akhirnya ya jadi istilahnya apa ya, people pleaser mungkin kalau bahasanya sekarang kayak gitu. Sebenarnya sih aku belum pernah ya dari SMA gitu. Jadi di situ saya kan gimana ya, kan kalau SMA itu kan circle-circlean gitu kan Mbak. Terus bisa dibilang circle saya ini mereka tuh paling banyak gitu loh, paling banyak tanya, terus paling apa tuh rajin, terus aktif gitu loh. Jadi mereka tuh banyak yang minta tolong ke kita gitu. Terus itu lebih banyak ke saya, misalnya saya tuh jarang nolak. Nah akhirnya saya tuh kayak ngerasa ini
gimana. Terus waktu penilaian itu saya tuh pernah lihat nilai mereka tuh lebih besar daripada saya. Nah di situ saya kayak merasa kayak bener-bener down, soalnya emang di situ nilai mereka yang lebih tinggi daripada saya gitu loh. Jadi di situ saya juga cuma bisa ngebatin aja, nggak bisa bilang ke mereka. Terus hasil juga sampai saat ini gitu. izin Oke. ini Mbak Intan konteksnya berarti nggak enak menolak untuk semua orang, bukan ke orang tertentu aja. Iya, berarti sampai ke bawah ke kampus sekarang ya. Iya. Sulit berkata tidak gitu ya. Tapi kamu tahu kan kayak konsekuensi dari kamu tidak bisa ngomong tidak gitu. Iya tahu sih, makanya saya tuh sering merasa tertekan, stres sendiri, soalnya kan juga pasti capek gitu. Jadi waktu nilai saya lebih kecil ya. Oke. Jadi kan katanya maksudnya takutnya nanti Mbak Intan itu dibilang orang sombong, pelit kayak gitu. Tapi emang sebelumnya Mbak Intan pernah tahu ada orang yang ngomong sama Mbak Intan tuh seperti itu apa? Ya itu tadi itu cuma ketakutan aja. Iya ketakutan gitu. Soalnya saya juga overthinking gitu sama penilaian mereka tadi. Pernah nggak sih ada yang ngomong secara langsung atau ngomong itu di belakang mungkin teman-temannya ada nggak? Kalau secara langsung sih nggak pernah. Kalau dari belakang Sebenarnya aku mau nanya nih juga sama Mbak Intan. Kamu tahu nggak keuntungan jangka panjang jika kamu mengiyakan permintaan orang lain itu apa sih emangnya? Atau mungkin ada, dan mungkin menurut kamu kerugiannya apa ya, Bang? terus ya kalau mereka nggak dikasih bantuan itu ya mungkin kan berpikir juga nggak kayak gitu. Tapi ya kalau misalnya aku nggak iyain terus, akhirnya ya aku sendiri yang capek. Jadi keuntungannya belum tentu ada ya. Nah, kalau gitu bagaimana jika kamu kayak ngubah pikiranmu dulu lebih suatu yang lebih realistis gitu, daripada kamu menolak dia kayak daripada kayak dia kan menolak terus kayak kamu mikirnya dia mungkin ngambek atau marah terus gimana kalau gini aja, kamu kayak ada hak buat nentuin batasan buat diri kamu sendiri sama orang lain. Jadinya kayak kamu kayak gini, waktu ada temanmu yang nyontek atau segala macam gini aja, buat kayak mungkin gini ya, satu kelompok kecil yang berisikan anggota yang belum paham gitu loh, terus buat kayak ngejelasin semua. Jadi kamu nggak buat kayak ngasih satu ya, kayak ngasih contekanmu satu-satu sama teman-teman kamu gitu. Nah itu kan sama aja kayak kamu masih mengasih, tapi lebih ke biar temanmu juga lebih mengerti gitu loh. Nah kalau kamu nih kayak sedang lagi repot-repotnya juga kan, menurut saya sih kamu bisa nolak dengan cara yang sopan. Itu sama aja kamu nggak perlu merasa bahwa mereka itu kayak wah ini Intan ini favorit gue tidak ngasih aku. Kamu nggak perlu berpikiran seperti itu, soalnya kan ya itu kan kayak gimana, tugas mereka juga kan, nggak harus. Jadi kan mereka kan itu lebih apa bergantung sama Intan itu, Mbak Intan. Saya juga wajar banget kalau si Mbak Intan ini kayak merasa takut di pikiran lama itu kayak mengakar kuat banget. Jadi saya harapnya sih si Mbak Intan ini harusnya kayak melatih dirinya sendiri buat berkata menolak gitu. Atau bisa buat kelompok kecil gitu, bisa juga. Ada lagi ya yang mau menanggapi? Oke, Mbak Haji. Ya kalau mungkin dari aku buat Mbak Intan, mungkin persepsi Mbak Intan sekarang kan kalau Mbak Intan menolak takut dibilang pelit, terus
takut dibilang nggak solid atau gimana. Mungkin itu bisa pelan-pelan merubah persepsi itu tuh jadi persepsi yang lebih positif. Misalnya bisa dirubah menjadi kalau misalnya Mbak Intan menolak dengan cara yang sopan, itu tuh bentuk tanggung jawab Mbak Intan sama diri Mbak Intan sendiri gitu. Karena kamu juga punya prioritas lain yang emang harus dilakukan dulu kan, misalnya kayak belajar atau emang kesibukan lain di luar hal itu tadi. Terus mungkin kamu bisa berpikir kalau kamu membantu dengan terpaksa setengah hati itu malah bikin gimana ya, hasilnya itu juga nggak maksimal buat temen Mbak sendiri. Oke. Terus juga menurut saya kebahagiaan orang lain itu bukan kewajiban kita gitu loh. Jadi kayak kalaupun kita mengatakan tidak itu pastinya nanti ada kayak poin plus dan minusnya kan. Tapi mungkin untuk diri kita sendiri tuh setidaknya kita itu melihat diri kita itu diprioritaskan terlebih dahulu gitu loh. Kita juga bisa untuk Mbak Intan juga bisa kan memikirkan persepsi dari orang lain, kita juga bisa nggak memikirkan persepsi dari orang lain gitu, karena kan itu kan juga Mbak Intan sendiri gitu kan yang akan merasakannya gitu. Oke, silakan. Oke, saya sangat setuju dengan pendapat teman-teman semuanya. Harusnya Pak Ikan itu lebih memfokuskan dan mengoreksi diri sendiri. Jadi validasi orang lain itu tidak harus diwajibkan dan tidak harus diperhatikan. Jadi untuk bisa mematikan diri supaya yang lebih fokus dengan persepsi yang lebih bertanggung seperti itu teman-teman. Oke. Ada tambahan lagi ya, teman-teman? Dari saya sendiri nih, saya mau mencoba bahwa kayak saya mau gimana ya, kayak mau memposisikan bagaimana kalau kamu di posisi ya bayangkan aja gini, ketika kamu ingin membantu, kamu kan pasti kan pengen seperti yang diomongkan Mbak Eci ini kan, pengen pasti kan kayak membantu dengan kualitas yang paling terbaik buat teman-temannya gitu kan. Tapi kalau kamu terpaksa membantu karena tidak bisa menolak, kalau kamu sendiri sudah lelah atau tertekan atau ada kesibukan yang lain, kira-kira hasil bantuanmu maksimal atau tidak? Enggak sih, saya ngerasa kesel dan rasa tidak fokus gitu aja. Nah, kamu malah jadi kurang fokus, bundel. Nah, itu kan juga kayak gimana ya, kayak kurang, malah jadi buat temen kamu malah jadi kayak kesel banget ini. Jadi aku tuh nggak, padahal aku udah percaya sama si Ikan, tapi Ikannya malah nggak serius gitu buat kerjain ini. Iya sih. Mungkin dari saya sih ya, jadi kita itu harus kayak mengubah persepsi kita, lebih yang hari ini kan persepsi lama kan bilang kalau sudah hutan ini kan takutnya jauh gara-gara ini kan, gara-gara takutnya kayak bilang pelit atau kayak dirasani segala macam. Nah, kita coba ubah persepsi baikan bahwa sebenarnya kita tuh nggak wajib banget buat kayak ini loh, kayak ngasih tugas kita ke teman. Soalnya kan gimana ya, itu kan juga tanggung jawab, bagian dari tanggung jawab dari teman juga kan. Nggak, kalau semisal nih, kalau dia nggak tahu caranya, itu mungkin Mbak Intan bisa mengasih tahu caranya kayak gimana. Atau semisal kalau si Mbak Intan, temennya Mbak Intan ini kayak sakit atau segala macam, kan bisa buat kayak kasih catatannya gitu, atau yang seperti itu bisa lebih baik. Dan kalau yang paling enggak sih, kalau
paling gak sih kayak temen yang langsung minta jawabannya itu kita gak wajib buat ngasih sih, soalnya kan emang begitu tanggung jawabnya juga kan. Nah, kita harus mengenai kalau Mbak Intan sih harus mau mengubah kayak mengkomunikasikan batasan itu memang butuh keberanian, tapi ini adalah kesempatan untuk membangun hubungan yang jujur dan saling menghargai gitu loh. Nah, jika hubungan rapuh hanya karena mengatakan tidak sekali, maka hubungan itu memang perlu dievaluasi kembali. Kalau teman sejati kan nggak akan kayak ya harus sekali, padahal itu cuma sekali, itu pun kayak nggak mungkin gak sih. Teman sejati pasti kan harusnya kayak memahami dan tetap menghargai Mbak Intan gitu kan, karena mereka kan menghargai dirimu sebagai individu, bukan hanya karena apa yang kamu berikan, bukan sebagai cuman yang gitu kayak disuruh buat kerja itu guys gitu. Oke, jadi tadi saran dari teman-teman sama Kak Surya ini seperti saya tuh nggak harus bilang ya ke mereka karena tanggung jawab mereka ya untuk mereka sendiri gitu. Jadi di sini intinya saya tuh harus komunikasi ke mereka gitu ya. Tapi jujur itu sulit. Tapi mungkin perlahan saya mau bener sih Mbak Intan harusnya kayak lebih berani untuk mengatakan tidak tadi dicoba dulu sih, soalnya kan kita belum tahu juga respon temannya nanti kayak gimana. Kalaupun mereka nggak suka ya udah balik ke mereka sendiri, karena nantinya juga Mbak Intan yang nggak bakal kerepotan lagi gitu loh. Jadi orang lain juga nanti pasti tahu batasan lah kalau misal Mbak Intan udah mau menolak, dan mereka tuh bakal kayak lebih menghargai Mbak Intan. Jadi mereka itu kayak nggak seenaknya gitu ke Mbak Intan. Ada yang mau nanya bilang Mas Abah atau Mbak Intan ini? Saya mau mengerti dari perluan Mbak Rita, kalau saya setuju banget karena dengan Mbak Intan untuk mengatakan tidak itu kan kita juga lebih tahu gitu kan kepribadian teman-teman Mbak Intan itu kayak gimana. Jadi kita itu lebih tahu kayak mana teman yang bisa menghargai pilihan keputusan Mbak Intan. Ada juga yang ternyata dia cuma kayak gitu sama Mbak Intan. Ada lagi ya Mas bilang ingin ada? Baiklah, saya akan merespon jawaban kepada si Alika. Nah, karena saya setuju banget, karena itu harus dipertimbangkan dengan yang lebih baik dan bisa berfokus untuk satu tujuan. Jadi harus kita bisa memilih yang terbaik. Baik teman-teman, saya mau melanjutkan sesi kita ini. Jadi kita bisa disimpulkan bahwa bercerita dalam interaksi sosial dan mengungkapkan diri seringkali berangkat dari ketakutan akan reaksi negatif atau konflik, dan mengungkapkan dan yang seringkali ini diperburuk oleh distorsi kognitif. Namun kita sudah belajar untuk menentang pikiran negatif itu dan mereframing ketakutan kita dengan teknik ini. Kita belajar untuk melihat atau menolak dan menyampaikan batas tertentu sebagai tanda pertemanan yang sehat dan penghargaan diri sebagai individu. Lalu kita memandang dan mengungkapkan perasaan, kebutuhan atau pendapat sebagai bentuk tanggung jawab diri sendiri dan upaya komunikasi yang jujur. Setelah kita sharing-sharing tadi, gimana nih perasaan kalian? Setelah sharing-sharing tadi saya lebih punya pandangan baru sih. Kalau misal nggak semua pikiran buruk saya tuh bakalan terjadi, dan saya tuh juga berhak untuk bilang enggak iyanya ke mereka. Terus Jadi kalian ini bisa menentukan komitmen kalian sendiri ini. Silakan kayak ini menentukan komitmen kalian hari ini tuh kayak gimana coba? Dari saya kan masalah saya kurang lebih sama dengan Mbak Intan. Jadi saya lebih berkomitmen
pelan-pelan untuk mencoba untuk berkata tidak gitu kepada teman-teman saya. Jadi saya ingin fokus pada tujuan saya dulu. Yang lain? Ya itu lebih juga sama seperti itu. Jadi saya mau ngontrol pikiran saya sendiri supaya nggak terpinggir dari sana. Terus saya juga pengen lebih bisa peduli sama diri saya sendiri. Jadi saya nggak bilang iya terus untuk jadi untuk bisa kita kalau aku mungkin bisa lebih ke ya memang bantu orang itu tuh suatu hal yang emang baik gitu kan, cuma kita juga harus tahu batasannya dan kita harus lebih memprioritaskan diri sendiri dulu kayak gitu. Ini membantu juga itu bisa kadang bikin kita tuh ngerasa kayak lega, terus kayak seneng juga kan bisa ngebantu, tapi dilihat-lihat juga kayak misalnya kalau dari case Mbak Intan tadi kan gimana ya, terkesan kayak nggak menghargai Mbak Intan kayak gitu kan ya, mungkin bisa dilihat dulu partner kita, terus situasi kondisinya tuh seperti apa. Ada yang lain? Kalau kita tuh bisa melihat sifat, jadi dari situ saya juga punya pandangan nantinya bakal kayak melihat temen kita itu ketika ada di kita doang atau emang benar-benar mau sama kita. Ada lagi yang mau menanggapi tentang komitmen? Oke, silakan Mas Umar. Oke, saya bakal untuk memiliki pendapatan dengan saya untuk pegangan tentang Alita. Karena saya sudah paham untuk bisa bertujuan untuk pegangan satu hidup, karena memiliki sumber yang baru dan sudah untuk bisa menghadapi dengan jiwa dan kekuatan. Oke. Ada nggak yang mau ditanyakan lagi sebelum kita mengakhiri sesi konseling kelapa hari ini? Apa? Mau bertanya ke Mbak Intan, misalnya nanti ada teman yang meminta bantuan ke Mbak Intan lagi, tapi di situ posisinya Mbak Intan lagi ada kayak arti lain yang harus dikerjakan, apakah Mbak Intan siap untuk mengatakan tidak? Saya siap sih. Saya nggak mau merasa tertekan. Yang mau bertanya? Ada lagi nggak? Teman-teman? Cukup. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, kita akan mengakhiri sesi konseling kelompok kita hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak yang sudah hadir di konseling hari ini, walaupun banyak mungkin dari kalian yang memiliki acara yang lebih penting dari ini. Saya sangat berterima kasih sudah meluangkan waktu ke sini. Ingat, saya mau menyampaikan satu lagi. Ingat, proses ini kan butuh waktu dan kesabaran. Setiap kali pikiran negatif itu atau rasa takut itu muncul, coba ingat lagi diskusi kita hari ini dan tantang pikiran itu dan coba bertindak. Suara kalian ini penting dan kalian berhak untuk didengarkan gitu. Bukan ya bos. Oke. Sampai saya akhiri aja sesi konseling kelompok kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.